limpah rahmat dan karunia Allah. Alhamdulillah pada hari ini Allah pertemukan kita dalam kegiatan kajian Ba'da Maghrib kerjasama Dewan Dakwah Islam Indonesia dengan Masjid Asy-Syifa FC. Mudah-mudahan rezeki dan rahmati dan ridhani diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggal dalam kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita adalah berikhtiar berusaha terus menerus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk kita amalkan, kita dakwahkan dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh di anda di kalimatillah untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat yang lalu Ustaz Budi Nugraha telah menyampaikan dan memulai serial kajian Jumat Ba'da Maghrib. Dalam hari ini Allah yang dijadwalkan komisi dan kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin di amanah dari Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Ustaz Dr. Haji Fahmi Saminar CMA. Kajian itu menggunakan rujukan, gitu kata beliau. Menggunakan kitab Riyadhus Shalihin sebagai rujukan dalam pembahasan kita. Jadi nanti insyaallah kalau dijadwal maka kita akan membahas kitab ini. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu sudah banyak yang punya, mudah-mudahan ya kitab Riyadhus Shalihin. Kalau ada yang lalu, maka sangat menyarankan sekali di antara kitab yang sedapat mungkin ada di rumah setiap kita selain Al-Quran dan terjemahannya adalah kitab hadis. Kitab hadis itu sangat banyak, ya. Salah satu yang sangat recommended, most recommended, sangat disarankan harus menjadi bacaan yang kaum muslimin juga kita Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa nanti membagi kitab di toko buku Irama, insyaallah ada yang versi PDF atau versi e-book juga ada insyaallah. Nanti silakan dicari saja di Google PDF Riyadhus Shalihin, nanti insyaallah juga ada. Lalu dibaca kalau bisa berurutan, tapi kalau tidak bisa juga berdasarkan tema. Karena kalau berurut memang cukup panjang, tapi bisa juga berdasarkan kebutuhan. Ingin tahu pembahasan tentang syukur dalam Quran dan hadis itu apa saja ayatnya, apa saja hadisnya, tentang sabar seperti apa, tentang syafaat seperti apa, tentang birrul walidain seperti apa, tentang silaturahim seperti apa dan seterusnya. Nanti silakan tinggal dilihat satu judulnya. Itu ada lebih dari 100 judul, mungkin 200-an judul pembahasan di situ. Dan ini sebuah karya yang luar biasa diwariskan oleh Imam An-Nawawi untuk kaum muslimin. Maka sangat sarankan sekali bahwa Ibu untuk membaca kitab ini. Nah, malam ini kita akan membahas hadis dalam bab mujahadah, babun fil mujahadah. Membahas tentang mujahadah. Apa itu mujahadah, Bapak Ibu? Nah, ini kalau dalam kitab ini tidak dijelaskan apa itu mujahadah, karena dalam kitab ini langsung disebutkan dalil-dalil tentang pembahasan mengenai mujahadah ini. Ada ayatnya, ada hadis, ada ayat-ayat, ada hadis-hadis. Nah, di antara penjelasan tentang makna mujahadah itu bisa kita temukan dalam kitab Ruhaniyatud Da'iyah yang ditulis oleh Syekh Abdullah Nasir Al-Albani. Jadi kalau Bapak Ibu ingin nanti mencari definisi tentang mujahadah, banyak sekali tentu kitab dan atau risalah yang bisa dibaca. Salah satu yang sangat bagus itu ditulis oleh Syekh Abdullah Nasir Al-Albani dalam kitab Ruhaniyatud Da'iyah. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu diambil dari kata jahada, yujahidu, mujahadatan, wa jihadan. Dari kata jahada, yujahidu, mujahadatan, wa jihadan. Fahuwa mujahid. Artinya
kalau bahasa sederhana berjuang. Mujahadah itu tidak, bahasa sederhananya berjuang. Kalau agak lebih panjangnya, bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuan terbaik dalam taat kepada Allah. Bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuan terbaik untuk taat kepada Allah, itu mujahadah. Dan kata mujahadah ini seakan dengan kata jihad, ya. Nah, cuman kalau jihad itu orang nggak tahu ini kok masih ada yang takut itu. Kalau dulu sekian waktu yang lalu ya ada orang yang takut mendengar kata jihad ini. Tapi begini ke insya Allah mudah-mudahan tidak ya. Meskipun patah kejadian bom di SMA 72 itu saja di Jakarta, tapi rasa-rasanya tidak dikaitkan dengan kata jihad, karena itu justru malah menjadi pintu masuk pembahasan tentang fenomena remaja yang rapuh, ya. Nah itu untuk Allah mengatur skenario-nya. Jadi pernah ada masa orang sangat takut bicara tentang jihad, dan ini tentu tragedi. Dan itu by design. Memang musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, salah satu yang sangat mereka takutkan adalah kalau umat ini mengerti tentang makna jihad. Nah, kita tidak bahas tentang jihad karena sebenarnya ada pembahasan tentang jihad secara khusus, ada pembahasan tentang mujahadah secara khusus. Nah, kalau tentang jihad, Bapak Ibu nanti silahkan baca kitab Fiqhul Jihad Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Itu buku luar biasa. Menemukan ada sebuah buku sedemikian tebalnya membahas satu tema saja, yaitu tentang jihad, ya. Nah, itu ditulis oleh Fadilatul Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Beliau meninggal 2 tahun yang lalu, ketua Perhimpunan Ulama Dunia. Beliau menulis sangat banyak kitab. Salah satu yang paling terkenal adalah kitab Fiqhuz Zakat, fikih tentang zakat, yang rata-rata menjadi rujukan para ulama di dunia untuk mengumumkan dan mempromosikan zakat profesi. Ya, jadi zakat profesi itu ketika hari ini kita sudah anggap biasa, dulu orang tidak kenal zakat profesi itu apa. Di antara yang menjelaskannya dengan sangat komprehensif sekaligus sangat argumentatif dan akademis adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam disertasi beliau yang kemudian menjadi kitab berjudul Fiqhul Jihad, Fiqhul Zakat, ya, hukum tentang zakat. Banyak sekali kitab beliau. Ada Fatawa Mu'asirah, ada Kaifat Ta'amal dengan Quran, sangat banyak kitab. Nah, salah satu yang luar biasa komprehensif membahas tentang sebuah tema sentral dalam Islam itu adalah Fiqhul Jihad. Nah, kalau ingin bahas tentang itu, nanti saya akan baca kitab itu. Hari ini, malam ini kita bahas tentang mujahadah. Meskipun akar katanya sama. Ya, jihad dengan mujahadah itu akar katanya sama. Isim fa'ilnya juga sama, mujahid. Nah, mujahid itu bisa berarti orang yang berjuang membela agama Allah sampai mempertaruhkan nyawanya. Tapi bisa juga berarti orang yang bermujahadah, orang yang sedang mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk taat kepada Allah. Nah, itu mujahid juga, tapi dari mana mujahadah. Nah, tentang mujahadah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada banyak ayat yang menjadi dalil tentang hal ini. Di antaranya adalah firman Allah surah Al-Ankabut ayat 69. Apa kata Allah? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang bermujahadah, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah fina. Fina itu maksudnya di jalan kami, di jalan ketaatan kepada kami, dalam mempersembahkan amal terbaiknya kepada kami, kata Allah. Lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami tunjuki mereka subulana, banyak jalan kami. Subul itu jalan dari kata sabil. Sabil itu bentuk mufrad singular. Subul itu jalan. Sabilun, sabilani, subul. Itu adalah tasrif isim kata sabil itu. Lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami tunjuki mereka banyak jalan kami, kata Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah
selalu bersama orang-orang yang melakukan yang terbaik. Kita ambil contoh, ini kita langsung ambilkan contoh karena ayat ini jadi membahas tentang mujahadah ini, apalagi diawali dengan ayat ini surah Al-Ankabut ayat 69. Ini ayat yang aku sangat suka sekali membaca ayat ini, termasuk kalau ada pembicaraan singkat gitu ya, diminta untuk menyampaikan sesuatu agak beberapa menit, hampir selalu aku awali dengan ayat ini. Dan aku sangat sarankan sekali Bapak Ibu baca ayat ini kalau bisa hafal. Ringkas ayat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muhsinin. Dan orang-orang yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh, yang bekerja keras dalam ketaatan kepada Allah, pasti akan kami tunjuki mereka, kata Allah, subulana, banyak jalan kami. Wa innallaha la'al muhsinin, dan Allah itu selalu bersama orang-orang yang melakukan yang terbaik. Nah, kita ambil contoh. Ini contoh sangat kecil, sangat sederhana dan pengalaman pribadi, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Mudah-mudahan. Tapi ini contoh kecil saja. Aku di kampung di Gading di Sungai Tawang. Kampung Gading, rumah di Sungai Tawang, tapi ya kegiatan-kegiatan dakwah. Kalau saya dari tugas di Pengadilan Agama, wakil ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Nah, tapi kalau kegiatan dakwah yang agak relatif rutin dan terkonsentrasi, diantaranya selain kalau yang jadwal bulanan itu di Masjid Jamiatul Abrar, Surau Gadang, Narokandiki, di Gading. Jadi kami, Abu dan pengurus dan jamaah masjid itu sering membahas caranya supaya di masjid itu bisa hidupkan pengajian remaja, ya, caranya supaya di masjid kita bisa dihidupkan pengajian remaja. Karena Bapak Ibu, di antara segmen masyarakat yang nyaris kosong dari sentuhan dakwah itu adalah remaja dan pemuda yang di lingkungan masyarakat, ya. Kalau sekolah dan kampus ada, kalau di sekolah asal kepala sekolah dan guru-guru mulai memiliki visi mendekatkan siswa-siswi kepada agama, itu ada kegiatan kultum Jumat gitu ya, dan macam-macam, ada rohis dan sebagainya. Sekolah di kampus ada. Tetapi kalau pimpinan sekolah atau kampus tidak memiliki pemahaman agama yang baik, ya kegiatan itu kalau munado hidup segan tidak mau ala kadarnya kadang-kadang. Nah, tetapi yang berbasis masyarakat, yang masjid atau mushola yang hidup pembinaan remaja itu masih sangat minim sekali. Anda tahu kalau ada bapak ibu yang mungkin di masjid atau musholanya mulai semarak kegiatan pembinaan remaja, nanti mohon share pengalamannya, ya. Itu tentu akan menjadi bahan bagi kami untuk mencari strategi-strategi baru. Maka kita cobalah mencari formula bagaimana caranya agar remaja-remaja mau ditarik ke masjid, mengaji di masjid. Berbagai cara dicoba, hasilnya masih minimalis. Sampai pada satu ketika, ya walaupun ini masih ya belum sampai pada titik yang memuaskan, tapi alhamdulillah ini sesuatu lah gitu. Artinya sudah tampak ada tanda-tanda. Mudah-mudahan ini nanti di kegiatan berikutnya bisa lebih maksimal lagi. Di kita buat pengumuman dulu, buat kegiatan pengajian namanya ngobrol perkara iman. Nah, jadi namanya kegiatan ngopi, ngobrol perkara iman. Sebab kalau disebut pengajian untuk remaja pemuda pengajian, nah itu lah agak lain katanya kan. Jangan buat pengajian, jadi baik ngopi. Perkara. Kemudian kalau flyernya kita cari apa judulnya yang pas. Kalau dibuat di situ ngaji kitab dari Solehin, boleh. Atau kaji tafsir mungkin belum nanya. Maka kita buat judulnya bagaimana agar sukses dalam hidup. Nah, judul kajian macam-macam. Kemudian kita buat sedikit disediakan voucher internet bagi 10 yang datang pertama. Voucher internet 50.000 gitu.
Jadi bagi yang 10 datang pertama dikasih voucher paket internet 15.000, 10 datang pertama. Alhamdulillah yang datang lagi 20 orang lebih. Yang biasanya pernah yang datangnya cuma 3 orang saja itu. Kita bikin pengajian yang datang 3 saja. Terus kita cari info dan sebagainya. Alhamdulillah yang hari Ahad kemarin lagi datang 20 orang lebih. Mudah-mudahan di kegiatan berikutnya kalau lagi tersebar dari mulut ke mulut, selain kami juga gencarkan di media sosial, mudah-mudahan nanti akan lebih banyak. Tapi kalau tidak ada masalah, karena yang terpenting adalah kita terus berbuat. Nah ini, jadi dikaitkan dengan tema mujahadah ini. Disitulah kemudian kita bisa melihat bukti konkret. Kalau kita terus berusaha, terus berikhtiar, terus bermujahadah, kata Allah, lanahdiyannahum subulan. Pasti akan kami tunjuki mereka banyak jalan kami, kata Allah. Jadi kalau tidak mampu jalan A, ada jalan B, bisa jalan B, ada jalan C, jalan Z, X, M, P, macam-macam. Huruf ada 26 kan. Misalnya A, B, C, macam-macam. Pokoknya selama masih mau berusaha, dan itulah mujahadah. Maka apa kata Allah? Janji Allah. Allah berjanji, dan janji Allah pasti benar. Apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulan. Wa innallaha la'al muhsinin. Pasti akan kami tunjuki mereka jalan-jalan kami. Jadi bukan satu jalan dari. Kalau Bapak Ibu yang pernah di pesantren betul dipahami ya. Dalam ilmu nahwu ada namanya ta'ki atau tauki. Ada huruf, kalau fi'il diberi kata huruf lam di awal dan kemudian diberi nun tauki, maka itu artinya penegasan, stressing. Jadi kata lanahdiyannahum itu dari kata hadayahdi. Hadayahdi itu artinya menunjuki. Hadayahdi hidayatan wa hudan wa mahdan. Itu artinya petunjuk, menunjuki. Jadi kalau Allah katakan lanahdiyahum, itu sebenarnya sudah cukup. Atau nahdihim, itu sudah cukup. Artinya karena Allah yang menegaskan, apa yang Allah katakan pasti benar. Jadi kalau Allah katakan dalam ayat itu seandainya cukup bunyi saja, walladzina jahadu fina nahdihim subulana. Misalnya begitu kata lafaz ayat itu sudah sangat cukup. Karena Allah ya, kalau Allah sudah berkata sesuatu pasti benar. Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari apa yang dikatakan. Tapi Allah tidak cukup dengan kata nahdi. Tetapi Allah menggunakan kata lanahdiyannahum. Nah, pentingnya belajar bahasa Arab, ayo. Saya sangat sarankan sekali Bapak Ibu yang belum pernah belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Belum terlambat. Better late than never, kata orang kampung awak. Better late than never. Masih lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Salah satu sebagai ulama itu berpendapat belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib. Jadi belajarlah khususnya untuk Quran kita, untuk Quran dan sholat kita, supaya kalau baca Quran mengerti apa yang dibaca, supaya ketika sholat paham kita yang kita ucapkan ketika sholat. Nah, kau belajar insyaallah nanti kami di dakwah pun insyaallah saya bantu seperti dia dan dia nanti insyaallah. Dan tidak ada dan juga teman-teman yang lain insyaallah yakin. Apa lagi program bahasa Arab belum ya? Nanti insyaallah mudah-mudahan kita bisa komunikasikan ke pengurus yang lain. Kalau nanti ingin belajar bahasa Arab, mudah-mudahan bisa dibantu oleh divisi bidang pembinaan mereka itu ya kalau di struktur pengurus kita. Ketika Allah katakan lanahdiyannahum subulana, itu untuk menunjukkan apa? Pasti akan kami tunjuki mereka, kata Allah. Asal syaratnya apa? Jahadu, bermujahadah. Nah, cuman kan masalah apa kan? Mujahadah kuat dan kurang. Jawab sekali belum cukup, belum berhasil, kemudian langsung macam tak bisa dong. Bahkan belum dah cukup lah macam tak bisa. Ada sebagian tempat mau kalau datang ke satu tempat sering ditanya macam kata Pak siku kegiatan pengajian remaja lagi payah Ustaz. Padahal pas itu terisi kalau dicoba oleh tapi sudah mengatakan payah remaja ini kau jual HP saja banyak payah main
Padahal belum dicoba, belum dimulai, tapi sudah mengatakan payah. Ada yang mencoba baru sekali atau 2 kali, belum berhasil, kemudian sudah kendor. Nah, orang kafir saja, Bapak Ibu, ini yang tentu harus menjadi bahan renungan kita. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang zalim saja, orang-orang munafik, orang-orang mutakabbir, mujrim saja, mereka ketika memperjuangkan kebatilan itu luar biasa effortnya, kalau kata anak ini luar biasa usaha yang mereka kerahkan, luar biasa perjuangan yang mereka lakukan untuk mewujudkan cita-cita mereka padahal kebatilan. Lihatlah saja di sini kelompok LGBT, ya. Kalian tahu apa LGBT ya? Ibu boleh tahu LGBT ya? LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. Ini itulah banyak utamanya juga namanya. Macam-macam, cuman yang paling terkenal si LGBT. Mereka itu dulu itu betul-betul sangat minoritas sekali. Tapi hari ini komunitas mereka sudah semakin besar dan bukit tinggi, dan bahkan Sumatera Barat salah satu daerah dengan jumlah followers, pengikut dan bahkan aktivisnya LGBT itu yang salah satu yang terbanyak di Indonesia. Alhamdulillah. Dan karena itu kita menjadi harus sangat hati-hati sekali hari ini. Harus semakin hati-hati, walaupun sebenarnya itu dari dulu ada. Dulu belum terlalu terekspos, nah kini semakin terekspos. Tapi perjuangan kita untuk menghadang pergerakan mereka nampaknya belum sebanding. Mereka lebih militan gitu. Jadi kalau dipakai itu kata mujahadah kok, mereka lebih bermujahadah dibanding orang. Nah, komunitas mereka itu luar biasa cara mereka untuk merekrut anggota-anggota baru yang akan mereka rusak, yang akan mereka jerumuskan, yang akan mereka hancurkan masa depannya. Sama seperti masa depan mereka yang juga sudah hancur. Banyak saya contohnya. Maka ini dalil pertama dalam Al-Quran tentang mujahadah. Mujahadah itu artinya kesungguhan, komitmen yang kuat dan totalitas mengerahkan kemampuan terbaik dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah keniscayaan. Jadi bermujahadah itu bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah itu adalah sebuah keniscayaan, sebenarnya sebuah kewajiban. Ya, sahabatnya, ini bukan masalah kalau mujahadah silakan, kalau tidak ada gitu sebenarnya. Tapi sebagian besar di antara kita belum memahami. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Sebagian besar manusia belum memahami. Apa dalil bahwa mujahadah itu sebenarnya wajib, Bapak Ibu? Ayat yang tadi kita baca dalam sholat, di dalam kitab sholat tidak dimuatkan, tapi sebenarnya ayat itu juga bahagian dari pembahasan tentang mujahadah. Tadi dalam sholat kita baca firman Allah Surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13, 14. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih. Jawaban semua manusia pasti mau. Jadi tantangannya ilmu 15 menit lagi ya. Ini bicara tentang perniagaan dan azab yang sangat pedih. Kata Allah, maukah kamu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan sebuah bisnis, sebuah perniagaan yang keuntungannya adalah tunjikum min adzabin alim. An-najah
min adzabin alim. Keselamatan dari azab yang sangat pedih. Tentu semua orang yang berakal akan menjawab mau. Dan mungkin ada yang mengatakan tidak mau, kecuali stand up komedian mungkin. Mau pernah mendengar seorang stand up komedian komik ya, dia mengatakan, gua kalau ada job di neraka gua samperin katanya. Nah mungkin. Jadi itulah orang kalau agama TV yang kau ulang-ulang, yang kau main-mainkan masalah yang sebenarnya sangat serius. Ya, maka itulah kenapa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram menggunakan kata-kata yang maknanya adalah sesuatu yang sakral dipakai untuk sesuatu yang kemudian menghilangkan kesakralan. Di antaranya dulu minarako kan kini apa namanya sudah diganti kan dengan Korea dilangkan karena itu ya mungkin awalnya entah inovasi entah apa macam-macam, tetapi itu kebablasan tidak boleh karena melakukan desakralisasi terhadap sesuatu yang sebenarnya sangat sakral. Maukah kamu kutunjukkan perniagaan yang akan menyelamatkan dari azab yang sangat pedih? Semua orang yang berakal pasti akan menjawab, "Oh ya Allah." Apa jawaban Allah kemudian? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahidun. Nah ini dia. Dan kamu bermujahadah, kamu berjihad, kamu mengerahkan kemampuan terbaikmu untuk berjuang di jalan Allah dalam ketaatan kepada Allah, termasuk dalam membela agama Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan dengan jiwa ragamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu kalau kamu tahu, kalau kamu mengerti, kalau kamu paham, kalau kamu punya ilmu dan tahu. Nah, ayat ini Bapak Ibu jelas dalil yang sangat serius bahwa mujahadah itu bukan a matter of choice. This is not a matter of choice. Ini bukan pilihan kalau dia silahkan tidak ada bapak. Kalau ketika dia kuliah tidak mudah harus sudah. Ini sebenarnya pilihan hidup mati. Ini pilihan antara apakah surga atau neraka. Nah, cuma tadi sebagian besar manusia belum mengetahui. Baik, itu pembahasan ayat. Ada banyak ayat lain yang dikutipkan Imam An-Nawawi dalam bab ini, tapi kita cukupkan dengan satu ayat itu. Nanti Bapak Ibu silakan buka kitab Riyadhus Shalihin dalam bab Al-Mujahadah. Nah, kita bacakan sekarang satu hadis ya, hadis kursi. Hadis kursi itu berarti firman Allah tapi tidak ada dalam Al-Quran. Firman Allah tapi tidak ada dalam Al-Quran. Dan ini hadis sahih. Karena ada juga hadis kursi itu yang dhaif ya. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari, dan kitab Riyadhus Shalihin ini memang isinya sebagian besarnya sahih, sebagiannya hasan, tapi tidak ada yang dhaif. Ya, sejauh yang saya ketahui dalam kitab ini tidak ada hadis dhaif. Dan memang sengaja dipilihkan oleh Imam An-Nawawi riwayat-riwayat yang muttafaq alaih atau minimal hasan. Beda dengan Durratun Nasihin ya Bapak Ibu. So, di sebagian kitab yang cukup banyak itu kitab Durratun Nasihin, nah itu itu sebenarnya banyak kitab riwayat-riwayat yang sangat bermasalah. Sebagian ulama bahkan mendapati bahwa hadis palsu ya, tidak jelas riwayatnya, atau harus hati-hati. Nah, kalau kita Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, insyaallah ini kita sangat mu'tabar. Jelas sebutnya ayat jelas, hadis mudah, hadis yang muttafaq alaih Bukhari Muslim dan sebagainya lagi, minimal levelnya hasan. Ini hadis kursi dari Abu Hurairah di mana Allah SWT berfirman, apa kata Allah? Man 'adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Kata Allah, siapa yang memusuhi waliku. Nah, ini Allah bicara tentang wali. Jadi Bapak Ibu kita lihat di sini, kalau ada orang yang misalnya bertanya-tanya, baca supaya bisa menjadi wali Allah, baca di sini. Dan harusnya orang-orang beriman itu memang wali Allah. Karena ketika Allah bicara tentang auliya Allah, kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa. Itu sederhana sebenarnya. Cuma kadang-kadang terjadi glorifikasi kata orang. Seakan-akan waliku yang bisa tabang gitu ya,
wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dalam lafaz yang lain Allah tegaskan orang-orang yang yuhibbullah yuhibbunahu wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka cinta kepada Allah. Itu wali. Nah, di sini Allah jelaskan pula dalam hadis qudsi, siapa itu wali? Man 'adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, ketahuilah aku umumkan perang terhadap mereka, kata Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alayhi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan melakukan suatu amal yang paling aku cintai melebihi kalau dia melakukan amal-amal yang aku wajibkan. Wajib mimma aftaratu 'alayhi. Jadi amal pertamanya para wali Allah itu adalah melakukan yang fardhu, yang wajib-wajib. Jadi tidak mungkin ada orang yang disebut wali kalau dia tidak sholat, itu pasti wali setan. Ya, kalau ada orang mengaku wali atau dianggap wali tapi dia tidak sholat, pasti bukan wali Allah, melainkan wali setan. Karena wali Allah itu ciri pertamanya, kata Allah dalam hadis qudsi ini, dia melakukan amal yang paling Allah cintai, yaitu apa? Melakukan maftaratu alaihi, amal-amal yang diwajibkan kepadanya. Sholat 5 waktu yang tidak tinggal, puasa Ramadan yang tidak tinggal, zakatnya dia keluarkan kalau katanya sampai haul dan nisab, haji dia tunaikan kalau dia sudah mampu, kalau perempuan dia menutup aurat, menjaga pergaulan, memakan hanya yang halal, saya meninggalkan segala haram. Ya. Kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Nah ini. Dan apabila seorang hamba terus melakukan amal-amal nawafil, amal-amal nawafil itu amal-amal sunnah, ya. Yang wajib tadi nyesat perempuan, kemudian dia tambah dengan yang sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah, zikir, menghadiri majelis ilmu, dan amal-amal sunnah yang lain. Maka orang-orang itu, kata Allah, kalau dia sedemikian bermujahadah, sedemikian sungguh-sungguh dan mengerahkan kemampuannya untuk taat melaksanakan perintahku, hatta uhibbahu, sampai aku mulai cinta kepadanya, aku jatuh cinta kepadanya, kata Allah. Ya, maka tadi aku untuk menjadi wali Allah, pertama melaksanakan segala yang wajib, kemudian berusaha maksimal dalam amal-amal yang sunnah. Ketika dua hal ini sudah dilakukan, akan datang saat, kata Allah, Allah akan cinta, Allah akan jatuh cinta kepada hamba itu tadi. Lalu kata Allah, fa idza ahbabtuhu, ini dia. Dan kalau aku sudah cinta kepada seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi telinganya yang dengan itu dia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi matanya dengan itu dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dengan itu dia menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dengan itu dia melangkah. Wa in sa'alani la'utiyannahu, dan kalau dia meminta kepadaku pasti aku beri. Wa ista'alani la'u'idannahu, dan kalau dia minta perlindungan kepadaku pasti aku lindungi, kata Allah. Hadis ini hadis sahih, rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini tentang mujahadah. Apa maksudnya? Inilah potret profil orang-orang yang bermujahadah, mengerahkan kemampuan terbaiknya dan ketaatan kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Setelah itu kemudian dia maksimalkan melakukan yang sunnah-sunnah. Nah, yang sunnah-sunnah itu kan banyak, Ibu. Tentu semakin banyak semakin baik. Tetapi di kita kan sangat banyak keterbatasan dulu. Ya. Karena itu sebagai ulama mengajarkan boleh untuk awal-awal kok. Nah, kalau kata Gus Bahak, ya, aku sangat suka dengan kajian beliau.
Haji Bahamuddin Nursali di Gusbah. Itu kira salah satu ulama kita yang sangat bagus ya. Walaupun mungkin ada barangkali pendapat yang berbeda dengan pendapat bagi ulama lain, tapi secara umum sudah mengambil ikuti kajian beliau sejak tahun 2015 ya. Tentu melalui YouTube ya, karena belum pernah ketemu langsung melihat, karena beliau hafiz Quran 30 juz, kemudian faqih, ahli fikih, ahli tafsir juga, hadis juga, maka kajian beliau jelas sangat kuat dalilnya Quran dan hadisnya. Jadi dan beliau termasuk suka bahas tentang wali. Beliau sering mengatakan wali amatir. Jadi wali amatir itu ya kira-kira mungkin kebanyakan kita yang sangat ingin mendapatkan cintanya Allah, tetapi mujahadah masih ala kadarnya. Maka bagi kita-kita yang mungkin dengan segala keterbatasan itu tapi memiliki azam, memiliki keinginan yang kuat, tekad yang kuat, ingin mendapatkan cintanya Allah, ingin sampai ke level aulia Allah, sampai seperti Allah katakan tadi, yang kalau dimusuhi oleh musuh-musuh Allah maka Allah umumkan perang terhadap mereka. Kau untuk awal tingkat permulaan kau silakanlah mulai dulu dari amal-amal yang kira-kira mana bisa dipilih. Silakan pilih mana yang kalau bahasa orang itu sesuai passion gitu ya. Adapun sebenarnya ya amal itu tidak sesuai passion, karena mesti setan itu akan terus berusaha mencari cara membuat kita tidak suka beramal. Apapun seringan apapun amal itu, setan itu akan terus berusaha untuk mencari cara menggagalkan kita dari melakukannya. Kata Rasul dalam hadis, "Inna syaitan yajri bi ibni Adam majrad dam." Kalau Rasul, setan itu selalu mengintai manusia untuk menggagalkan hamba Allah melakukan kebaikan seperti mengalirnya darah. Pada orang katakan mereka akan mengintai, menggoda dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Ya, nah dari ini juga pelajaran itu. Setan saja bermujahadah menggagalkan amal kita. Sayangnya untuk hal ini kita ternyata tidak lebih militan. Setan saja nah pastinya tahu sampai di neraka, luar biasa effortnya untuk menggagalkan manusia ini dari kebaikan supaya bertambah kawannya di neraka. Padahal bertambahnya kawannya di neraka tidak akan mengurangi azab untuk mereka, tetap saja akan ini kan memang dendamnya, karena dendamnya begitu. Dan karena itu kemudian dia jadi ini the power of revenge. Kekuatan dendam itu memang luar biasa, dan dendam itu dia ada simbolisasinya, ada syaitan. Nah, dan karena itu kita harus sangat waspada menghadapinya. Setan itu luar biasa, cara dia untuk dia bermujahadah untuk membuat kita gagal dalam ibadah, maka kita mestinya juga melipat gandakan energi kita menghadapinya. Nah, tapi tadi karena kita mungkin dan memang begitulah ketaatan itu tentu bertahap seketik-seketik. Kalau suami paslon biasanya capek hilangnya, maka berlaku di situ apa yang harus diajarkan. Ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah adwamuha wa inqalla. Yang paling kontinu walaupun mungkin awal-awalnya seketik dulu. Nah, gitu terjemahnya. Ada bahasa yang kalau meskipun sedikit, cuman kita terjemahkan yang istiqomah, yang kontinu walaupun awal-awalnya seketik. Nah ini kan Bapak Ibu ya, insyaallah dari waktu Isya, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dari Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bermujahadah dalam ketaatan kepada Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.